Oh, gini. Satu, dua. Badannya kasih air putih. Nanti minum ini apa? Minumin amoxicillin sama direndam air hangat nanti om. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan berita Lampung terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Berita pertama, puluhan kelompok tani di Pringsewu ikuti lomba berburu tikus. Puluhan masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani mengikuti lomba berburu tikus. Perlombaan berburu tikus ini dilaksanakan pada pukul 8 pagi di Pekon Ambarawa Barat, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Dalam perlombaan berburu tikus itu, masyarakat yang menjadi peserta mempersiapkan peralatan seperti ember, arit, dan juga pemukul paku. Para peserta menyusuri pematang sawah dan menyisiri lubang-lubang yang menjadi tempat persembunyian para tikus. Terlihat pula saksi bahwa peserta sangat antusias dan bersemangat dengan memasukkan air ke lubang di pinggir sawah untuk membuat tikus ini keluar. Ketua pelaksana lomba berburu tikus yang berada di Pekon Ambarawa Barat, yakni Dedi Sutarno, mengatakan peserta boleh diikuti lebih dari pekon-pekon lainnya. Dan area untuk berburu juga berlokasi dari berbagai tempat. Dalam lomba yang saat ini masih berlangsung, tercatat ada 12 kelompok tani sedang beraksi untuk mencari tikus. Ia menyebut aturan dari perlombaan ini yakni menggabungkan hasil perolehan dengan kelompok lain. Dedi menjelaskan nantinya hasil barulah akan disetor di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Ambarawa. Setelah dikumpulkan, kelompok atau grup yang paling mendapatkan buruan terbanyak yang menjadi pemenangnya. Dijelaskan juga tujuan dari lomba ini adalah untuk mengurangi hama tikus yang masih banyak di sawah. Dikatakan juga dampak yang ditimbulkan dari banyaknya hama tikus ini, pertumbuhan padi menjadi terhambat bahkan menimbulkan gagal panen. Satu, dua. Mana dari kelompok mana? Nama saya Suyatno dari kelompok berapa tadi? Kelompok 5 ya? Ya, ada nggak sih trik khusus sebelum dilakukan penangkapan tikus kayak gini? Apa memang naruh obat dulu apa? Ya biasanya dikasih itu lubangnya dikasih obat, dikasih umpan lah. Ya itu. Umpannya itu apa, Bang? Umpannya padi diolesin nama pospit itu. Memang tadi kan kita sudah melihat proses hasil berburu dan juga dikumpulkan berburu. Secara total kita kan ada 80 peserta ya, Bang. Peserta, dan ini jadi output kedepannya untuk program. Memang sebenarnya di sini jadi problem masyarakat nggak, para petani terhadap tikus ini? Maksudnya problem biasa ini terutama hama tikus itu setiap musim tanam itu pasti ada. Kabupaten Pringsewu ini salah satunya beberapa kecamatan ya Pak ya, memang memiliki populasi paling banyak di secara keseluruhan tikus ini dan memang mengganggu. Bisa dipaparkan Pak di manakan saja Kak? Iya. Jadi ini serangan tikus itu kan yang cukup booming itu tahun 2021. Dan kita buat gerakan memang kalau yang terbanyak itu berdasarkan hasil tangkapan ya. Artinya kalau tingkat serangan hampir rata. Tapi yang berdasarkan hasil tangkapan tahun 2021 itu di Kecamatan Gadingrejo. Jadi lingkungan rest area itu ada di Pekon Buluk Karto, kemudian Buluk Rejo, kemudian Wates Timur, itu yang pusatnya karena itu saluran irigasi. Pakai kaki palsu, bandit curanmor ini yang dilumpahkan Polres Lampung Tengah beraksi di 4 wilayah. 2 residivis yang diamankan Polres Lampung Tengah adalah pencuri yang kerap mengincar motor parkiran. Mereka sudah beraksi di 4 kabupaten dan kota.
Tekap 308 Polres Lampung Tengah menangkap dua pandit curanmor di Jalan Proklamator Bandar Jaya Lampung Tengah pada Rabu 19 Juli 2023. Polisi terpaksa melumpuhkan dua pelaku curanmor berinisial AH 40 tahun dan YS 30 tahun itu karena mencoba menusuk polisi saat hendak ditangkap di Lampung Tengah. Saat dibawa ke kantor polisi, tersangka mengaku melakukan pencurian motor di parkiran di 20 TKP Lampung Tengah, 5 TKP di Metro, 10 TKP di Bandar Lampung, dan 3 TKP di Tulang Bawang. Saat beraksi, komplotan ini biasanya berjumlah 2-4 orang untuk menggasak sepeda motor yang bahkan para tersangkanya tak segan melukai korbannya. Kedua tersangka asal kampung Tanjung Ratu, Kecamatan Wai Paguan, Lampung Tengah itu sebelumnya sudah 4 kali keluar masuk penjara. Terakhir, kedua tersangka ini beraksi mencuri sepeda motor milik Bangkit 19 tahun warga kampung Simbawaringin, Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah pada Minggu 11 Juli 2023. Berita selanjutnya ini datang dari cincin di tangan pelajar yang dilepaskan oleh personel Damkar Mat Lampung Utara. Tangan ini? Ya, nanti saya ngomong sama Mbak. Langsung beli amoxilin. Beli aja di warung sini. Jangan Dari pelajar warga yang cincinnya tersangkut. Jarinya diketahui bernama Afgansa yang berusia 16 tahun merupakan warga Kota Bumi, Lampung Utara. Korban tak bisa melepaskan cincin tersebut selama 4 hari. Sekretaris Damkar Lampung Utara Sari Husin mengatakan pihaknya mengevakuasi seorang warga di Lampung Utara untuk mengeluarkan cincin di jarinya. Awalnya korban datang ke kantor Damkar Lampung Utara dengan kondisi jari tangannya yang membengkak. Cincin yang dipakainya tak bisa dilepas. Evakuasi cincin ini dilakukan sekitar 2 jam dengan menggunakan berbagai macam teknik. Akhirnya cincin tersebut dapat dikeluarkan dari jari korban. Sebelumnya, anggota Damkar Lampung Utara mengevakuasi ular sanca di rumah warga. Ular dengan sepanjang 3 meter itu dievakuasi dari kandang ayam. Warga yang melaporkan adanya ayam dimangsa oleh ular kepada Damkar Lampung Utara telah ditangkap dan binatang melata itu pun langsung dilepas liarkan. Amoxilin sama direndam air hangat nanti Om kalau Tangan ini? Ya, nanti saya ngomong sama Mbak. Langsung beli amoxilin. Beli aja di warung sini. Jangan amoxilin yang ukuran orang dewasa. Nah, anak-anak gitu. Ya. nah ini Dikit lagi. bismillah ya. Nah, sip, udah deh, dah, lepas. Sip, udah. Biasa kami atas nama keluarga besar mengucapkan terima kasih atas penanganannya. Ratusan pemuda-pemudi KSBM kembali gelar tradisi Miyah Damau. Ratusan pemuda-pemudi yang tergabung dalam komunitas seni budaya Menggala atau KSBM ini kembali mengadakan tradisi Miyah Damau. Miyah Damau ini sendiri merupakan adat budaya dan tradisi asli peninggalan leluhur Bekopa Tulang Bawang, di mana sebagian acara atau tempat para mulai dan Menggala saling bertemu untuk melakukan tahap perkenalan. KSBM dibentuk oleh pemuda asli Tulang Bawang yang terdiri dari Zulkarnain Alamsyah, Suhendri Wijaya, Muhammad Rendra Saputra, dan Habibi warga negara. Dengan slogan Menggalo Bekhelak Berbudayo, pihaknya terus berupaya menunjukkan keseriusannya dalam melestarikan budaya warisan nenek moyang terdahulu.
dengan mengangkat kembali kegiatan adat budaya terdahulu seperti Miyah Damau, Nyubuk Majau, Nyuwak Badan, Mepuk Panitia, dan Bejana. Penasehat sekaligus salah satu pendiri KSBM Zulkarnain menjelaskan, kegiatan Miyah Damau ini merupakan kali kedua digelar dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Kegiatan Miyah Damau kali ini selain dihadiri ratusan pemuda-pemudi dari 15 tiuh yang ada di Kecamatan Menggala, ada pula puluhan pemuda-pemudi ratusan dari 4 wilayah yang berbeda di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Ada dari tiuh Penumengan, tiuh Gunung Terang, tiuh Karta, dan tiuh Panaragan. Maka dari itu KSBM hadir sebagai wadah untuk membalas dan kembali melestarikan budaya asli Megopa Tulang Bawang demi kembali mewujudkan Kota Menggala yang berakhlak dan berbudaya ke depannya. Wakil Ketua KSBM Suhirman Syah menuturkan dukungan dari semua kalangan elemen yang ada dalam kepentingan eksistensi KSBM ke depannya. Hal itu dilakukan agar KSBM dapat tetap eksis dalam menjalankan cita-cita mulianya, yakni menghidupkan kembali budaya warisan leluhur yang ada. Boleh sewa. Itu mana beko? 13. Saya mau tengok Pak Nemon PT Wali sewa bolu 11, 12, 13. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunung Anak Krakatau erupsi 3 kali, tingginya kolom abu terlihat dari Lampung Selatan 2000 meter. Gunung Anak Krakatau yang berada di Rajabasa Lampung Selatan erupsi 3 kali pada Kamis 20 Juli 2023. Tingginya kolom abu erupsi Gunung Anak Krakatau yang berada di Rajabasa Lampung Selatan itu mencapai 2000 meter. Kepala Pos Pantau Gunung Anak Krakatau Desa Hargo Pancuran, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Andi Suwardi membenarkan bahwa Gunung Anak Krakatau ini kembali erupsi. Lebih lanjut, Andi mengatakan, erupsi Gunung Anak Krakatau ini sebanyak 3 kali. Erupsi pertama terjadi pada pukul 08.43 dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 500 meter di atas puncak atau kurang lebih 657 meter di atas permukaan laut. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 25 mm dengan durasi 73 detik. Lalu erupsi kedua terjadi pada pukul 8.51 waktu Indonesia bagian Barat dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 1.500 meter di atas puncak atau kurang lebih 1.657 meter di atas permukaan laut. Kolom abu teramati berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal ke arah barat laut. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 65 mm dan durasi 59 detik. Kemudian erupsi ketiga terjadi pada pukul 08.52 waktu Indonesia bagian Barat dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 2000 meter di atas puncak atau kurang lebih 2157 meter di atas permukaan laut. Kolom abu teramati berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal ke arah barat laut. Berita terakhir ini ada promo cashback hingga 2,5 juta untuk pembelian handphone di Pasadena Seluler. Pasadena Seluler di Bandar Lampung menghadirkan promo menarik untuk pembelian handphone di bulan Juli 2023. Kepala Toko Pasadena Seluler Anton mengatakan setiap pembelian handphone terbaru Realme 11 Pro Series 5G dengan total mulai dari 5 juta ini bisa mendapatkan Buds T100 dengan harga 299.000 selama persediaannya masih ada. Selain itu, setiap pembelian handphone ini akan ada tambahan garansi LCD selama 6 bulan dikarenakan kesalahan pengguna khusus pembelian tanggal 18 sampai dengan 30 Juli.
Lalu ada Realme 10 RAM 8+8GB, internal 256GB, cashback 200.000 menjadi harganya dari 3,6 juta menjadi 3,4 juta yang berlaku selama persediaan masih ada. Ada juga promo Samsung yang berlaku hingga 31 Juli 2023. Di antaranya ada promo Back to School, yaitu tiap pembelian Samsung Galaxy S23 series mendapatkan PWD senilai 1,5 juta yang bisa ditukarkan dengan aksesoris wearable berlangsung hingga 31 Juli mendatang. Samsung Galaxy Tab A8 RAM 4/128GB, cashback 300.000. Samsung Galaxy Tab S6 Lite mendapatkan buds lift senilai 1,5 juta. Samsung Galaxy Z Flip 4 cashback 1,5 juta dan Samsung Galaxy Z Fold 4 cashback 2,5 juta. Samsung Galaxy A14 4G varian RAM 4/128GB dan 6/128 cashback 100.000, serta Samsung Galaxy A34 cashback 300.000 dan bisa mendapatkan voucher PWD 200.000 dan bisa ditukarkan adaptor 25 watt, buds lift atau aksesoris lainnya. Ada juga Oppo A57, A17 cashbacknya 100.000 dan tiap pembelian Oppo A78 4G harganya 3,6, free Oppo 8 senilai 400.000 yang berlaku selama persediaan masih ada. Ada juga Vivo Y22 RAM 12/128GB dari 2,8 juta menjadi 2,6 juta selama persediaan masih ada. Untuk tahu lebih lanjut mengenai promonya, bisa datang langsung ke Pasadena Seluler di Jalan Brigjen Katamso nomor 25 Bandar Lampung, atau bisa juga lihat dahulu Instagram mereka di @pasadena_seluler. Ini Realme lagi ada handphone terbaru ya? Benar sekali. Jadi Realme tersedia produk terbaru adalah Realme 11 Pro Series 5G. Ya. Lagi ada promo apa ini? Jadi promonya itu ada dapat hadiah setiap pembelian Realme 11 Pro 5G, dapat bat T100 dengan harga 299. Ya, terus ada promo apa lagi? Nah, jadi ada promo itu dari tanggal 18 Juli sampai 30 Juli, setiap pembelian 11 Pro Series 5G ini akan mendapatkan garansi 6 bulan, itu kesalahan dari pengguna LCD. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kustola Syaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.